Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian kitab Safinatun Najah. Pada pertemuan kali ini kita awali dari faslun fi mubtilatit tayammumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun fasal fi mubtilatit tayammumi, tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Mubtilatut tayammumi, hal-hal yang membatalkan tayamum, salasatun ada 3. Pertama, ma sesuatu, abtola yang membatalkan al-wudu'a wudu. Jadi yang membatalkan tayamum yang pertama yaitu sesuatu yang membatalkan wudu. Antara lain yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, bersentuhannya kulit laki-laki perempuan yang sudah dewasa dan bukan mahram, serta tanpa adanya penghalang dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian wariddatu dan murtad, wattawahumul ma'i, dan menduga adanya air, intayammama, jika ia bertayamum, lifaqdihi, karena tidak ada air. Jadi yang ketiga, ketika kita tayamum kita karena disebabkan tidak ada air, kemudian kita menduga sudah ada air, maka tayamum kita juga batal. Faslun fasal fima, tentang benda, yadhuru yang menjadi suci, minan najasati, dari benda-benda najis. Benda najis yang bisa menjadi suci. Allazi, benda, yadhuru yang menjadi suci, minan najasati, dari benda-benda najis. Salasatun ada 3. Benda najis yang bisa berubah menjadi suci itu ada 3. Al-khamru, arak, idza takhallalat, jika berubah menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya. Yang pertama yaitu arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa adanya tambahan apapun, maka arak tersebut menjadi suci ketika sudah berubah menjadi cuka. Wal jildul maitati, dan kulit bangkai, idza tubigha, jika disamak. Jadi bangkai di sini adalah hewan yang mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Bangkai ini ketika kulitnya disamak, maka hukumnya bisa menjadi suci. Wama, dan apa saja, soro yang berubah, hayawanan, menjadi hewan. Benda yang semula najis dan berubah menjadi bentuk hewan, maka hukumnya menjadi suci. Faslun fasal fi aqsamin najasati, tentang pembagian najis. An najasatu, najis itu, salasun ada 3. Mughalladhatun, yaitu najis mughalladhah atau berat, wa mukhaffafatun, dan najis mukhaffafah atau ringan, wa mutawassitatun, dan najis pertengahan atau mutawassithah. Ada najis mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Al mughalladhatu, najis mughalladhah atau najis berat, yaitu najasatul kalbi, najisnya anjing, wal khinziri, dan babi,
wa far'i ahadima, dan anak dari salah satu anjing dan babi. Jadi najis mughalladhah itu babi dan anjing atau anak dari salah satu keduanya. Misalkan induknya berasal dari babi dan kambing atau anjing dan kambing, maka anaknya tetap dihukumi najis mughalladhah. Wal mukhaffafatu, dan najis mukhaffafah atau ringan, baulu sobi, yaitu kencingnya bayi laki-laki, alladzi, yang lam yab'am, belum makan, ghairal labani, selain susu ibu, walam yabluh, dan belum sampai al-haulaini, 2 tahun. Najis mukhaffafah adalah kencing dari bayi laki-laki yang belum makan selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Wal mutawassitatu, dan najis mutawassithah atau pertengahan, sairun najasati, yaitu yang selain dari najis-najis tersebut. Atau wal mutawassithatu sairun najasati, najis mutawassit adalah najis-najis yang lainnya. Jadi seluruh najis yang bukan najis mughalladhah dan bukan najis mukhaffafah itu dinamakan najis mutawassithah. Faslun, fasal, fi izalatin najasati, tentang menghilangkan najis. Al mughalladhatu, najis mughalladhah, tabhuru, bisa menjadi suci, bisa ba'i ghusalatin, dengan 7 basuhan, ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan bendanya. Ihdahunna, salah satu basuhan tersebut, biturabin, dengan debu. Jadi najis mughalladhah bisa suci ketika najisnya sudah dibuang, benda najisnya sudah dibuang dan dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu. Penggunaan debu ini boleh di awal, boleh di basuhan pertengahan atau basuhan terakhir, itu boleh semua. Wal mukhaffafatu, dan najis mukhaffafah, tabhuru, bisa suci, birashil ma'i, dengan memercikkan air, alaiha, pada najis tersebut, ma'al ghalabati, dengan banyak, wa izalati ainiha, dan menghilangkan bendanya. Jadi kalau najis mukhaffafah itu dengan dipercikkan, ya, dengan dipercikkan air sehingga air tersebut membasahi semua bagian tersebut serta sudah hilang ain atau benda dari najis mukhaffafah tersebut. Wal mutawassithatu, dan najis mutawassithah, tangqasimu, terbagi, ala qismaini, menjadi 2 bagian. Ainiyatun, yaitu najis ainiyah, wa hukmiyatun, dan najis hukmiyah. Mutawassithah dibagi menjadi ainiyah dan hukmiyah. Al ainiyatu, najis ainiyah, allati, yaitu najis, laha, yang padanya, launun, ada warnanya, warihun, dan bau, wa ta'mun, serta rasa. Fala budda, maka harus, min izalati launiha, menghilangkan warnanya, warihiha, dan baunya, wa ta'miha, serta rasanya. Jadi najis mutawassithah itu ketika ada warnanya, terlihat ada warnanya, ada baunya, ada rasanya, maka dinamakan najis ainiyah. Cara membersihkannya bagaimana? Yaitu dengan cara menghilangkan baunya, menghilangkan rasanya, dan juga menghilangkan warnanya. Jadi dengan ketiga hal ini harus hilang ketika najis ainiyah. Dihilangkan
warnanya, dihilangkan baunya, serta dihilangkan rasanya. Wal hukmiyatu, dan hukmiyah, najis hukmiyah, allati yang launa, tidak berupa, tidak berwarna, tidak ada warnanya, wala riha, dan tidak ada baunya, wala to'ma, dan tidak berasa laha padanya. Yakfika, cukuplah bagimu, jaryul ma'i, mengalirkan air, alaiha, di atasnya. Jadi najis hukmi adalah najis yang sudah tidak kelihatan warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, maka cukup dengan menyiramkan air. Ini contohnya mungkin air kencing yang sudah kering, itu kan sudah tidak ada kelihatan warnanya, sudah hilang baunya karena saking lamanya, dan juga tidak ada rasanya, maka najis yang seperti ini itu cukup dengan mengalirkan air saja. Misalkan ada orang kencing di pojokan rumah, meskipun sudah hilang baunya, tidak ada rasanya, tidak kelihatan warnanya, maka tetap najis. Cara menghilangkannya dengan mengalirkan air. Faslun, fasal, fil haidhi, tentang haid, wan nifasi, dan nifas. Aqallul haidhi, masa paling sedikit haid, yaumun, sehari, walailatun, dan semalam. Haid paling sedikit sehari semalam. Wa ghalibuhu, dan umumnya, sittun, 6, au sab'un, atau 7. 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu, dan masa paling lama, khamsata asyara, 15 yauman hari, bilailiha, beserta malamnya. Jadi maksimal haid itu 15 hari, 15 malam. Aqallu tuhri, masa paling sedikit suci, bainal haidataini, antara dua haid, khamsata asyara, 15 yauman hari. Jadi antara satu haid dengan haid berikutnya itu paling sedikit 15 hari. Kalau kurang maka belum dinamakan haid. Wala hadda, dan tidak ada batas li aktsariha, untuk masa paling lama. Jadi tidak ada batasan berapa lama jarak antara haid satu dengan haid berikutnya. Jarak maksimal tidak ada. Aqallun nifasi, masa paling sedikit nifas, majatun, adalah setetes. Wa ghalibu, dan umumnya, arba'una, 40 yauman hari. Umumnya ada 40 hari. Wa aktsaruhu, dan masa nifas paling lama, situna, 60 yauman hari. Paling sedikit satu tetes, paling umumnya 40 hari, dan paling banyak 60 hari. Itu masa nifas. Faslun, fasal, fi a'dzari sholati, tentang udzur-udzur salat. A'dzaru sholati, udzur-udzur salat, isnani, ada dua. An-naumu, tidur, wan nisyanu, dan lupa. Jadi maksud di sini ketika kita tidak melaksanakan sholat maka tidak berdosa. Itu ketika ada dua alasan. Yang pertama karena tertidur atau tidur, dan yang kedua lupa karena tidak lupa belum mengerjakan sholat. Meskipun demikian kita wajib mengqadha'nya. Jadi sholat itu selama kita masih hidup itu tetap wajib. Akan tetapi ada uzur yang diperbolehkan dalam tanda kutip, kita tidak berdosa ketika kita meninggalkan sholat ketika ada dua alasan. Yang pertama tidur, dan yang kedua lupa. Faslun, fasal, fi syurutis sholati, tentang syarat-syarat sholat. Syurutus sholati, syarat-syarat sholat, sama niyatun, ada 8.
Yang pertama, toharatul hadatsain, suci dari dua hadas. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wa toharatu, dan suci anin najasati, dari najis. Fi thawbi, pada pakaian, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat. Yang kedua, harus suci dari najis, baik itu pada pakaiannya, badannya, dan juga tempat dia sholat. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Wa istiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Wa dukhulul waqti, dan masuk waktu. Tidak boleh sholat sebelum masuknya waktu. Wal ilmu, dan mengetahui bi fardiyatiha, kefarduan sholat atau wajibnya sholat. Misalkan niat itu wajib, harus tahu niat itu wajib, membaca Fatihah itu wajib, berdiri itu juga wajib pada sholat fardu ketika dia mampu, dan lain sebagainya. Wa alla ya'taqida, dan hendaknya tidak meyakini fardhon, salah satu fardu, min furudhiha, dari fardu sholat, sunnatan, sebagai sunnah. Kita tidak boleh meyakini salah satu fardu sholat sebagai sunnah. Misalkan kita menganggap Fatihah itu sunnah, iktidal itu sunnah, tahiyat akhir itu sunnah. Nah, itu tidak boleh. Kita harus tidak meyakini salah satu fardu sebagai sunnah, tidak menganggap salah satu fardunya sholat sebagai sebuah kesunahan. Yang terakhir, wajtinabul mubtilati, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi itu syarat-syarat ketika kita akan melakukan sholat, ketika kita akan sholat. Al-ahdatsu, hadas-hadas. Al-ahdatsu, hadas-hadas, ithnani, ada dua. Asgharu, yaitu hadas asghar atau hadas kecil, wa akbaru, dan hadas besar. Fal asgharu, hadas kecil, ma, sesuatu, aujaba, yang mewajibkan al-wudu'a, wudu. Jadi yang dinamakan hadas kecil yaitu segala sesuatu yang mewajibkan wudu. Wal akbaru, dan hadas besar, ma, sesuatu, aujaba, yang mewajibkan al-husla, mandi. Segala hal yang mewajibkan kita mandi besar, itu namanya hadas akbar atau hadas besar. Al-auratu, aurat. Al-auratu, aurat. Arba'un, ada 4. Pembagian aurat dibagi menjadi 4. Yang pertama, auratul rajuli, aurat laki-laki, mutlakon, secara mutlak, wal amati, dan wanita budak dan budak wanita, fis sholati, di dalam sholat, yaitu ma, sesuatu, baina surati, antara pusar, warukbati, dan lutut. Jadi aurat laki-laki dan budak perempuan ketika sholat itu antara pusar dan lutut. Jadi boleh saja kita sholat cukup memakai sarung, tetapi itu secara etika juga kurang. Tapi dilihat dari sah tidaknya tetap sah, karena auratnya bagi laki-laki ketika sholat yaitu antara pusar sampai lutut. Wa auratul hurrati, dan aurat wanita merdeka, fis sholati, di dalam sholat, jami'u badaniha, yaitu seluruh badannya, ma, sesuatu, siwal wajhi, selain wajah, wal kafaini, dan kedua telapak tangan. Kalau wanita merdeka, auratnya itu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu ketika di dalam sholat. Wa auratul hurrati, dan aurat wanita merdeka, wal amati, dan wanita budak, indal ajanibi, terhadap laki-laki lain bukan mahram, jami'ul badani, yaitu seluruh badannya. Jadi ketika wanita atau wanita
merdeka dan budak ketika di hadapan orang lain, orangnya bukan mahramnya, yaitu seluruh badannya. Wa inda maharimihima, dan terhadap kedua mahramnya, wanisa'i dan wanita lainnya, yaitu sesuatu atau anggota badan, baina surrati, antara pusar, warukbati, dan lutut. Jadi ketika wanita atau wanita merdeka maupun budak wanita, ketika di depan mahramnya atau di depan wanita lain, itu auratnya antara pusar sampai lutut. Jadi itu aurat wanita merdeka maupun budak ketika di hadapan mahramnya, keluarganya misalnya, itu antara pusar sampai lutut, boleh tidak memakai jilbab, tetapi ya itu batasan minimal antara pusar sampai lutut. Baik teman-teman, mungkin cukup untuk pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.